Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan perawatan paliatif pada keperawatan medikal bedah ya. Ini untuk mahasiswa semester 4 ya, kelas B yang belum mendapatkan materi ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan perkembangan perawatan paliatif? Mari kita pelajari satu persatu dari slide ini. Oke, yang pertama ya, perlu diketahui bahwa penyakit kanker itu adalah salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia ya, salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Artinya kanker itu rata-rata pasiennya terminal dan meninggal, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya pada tahun 2012 ya, 8,2 juta 8,2 juta kematian di seluruh dunia itu disebabkan oleh kanker. Artinya kanker menyumbang kematian yang cukup besar ya. Di tahun 2012 ya, 8,2 juta itu meninggal seseorang itu disebabkan oleh kanker gitu. Kemudian kanker paru, hati, perut, kolorektal, serviks, dan kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya ya. Oke, kanker paru seperti yang Anda ketahui ya, itu adalah organ penting dalam tubuh kita. Ketika dia terkena, maka seseorang tersebut tidak akan mendapatkan suplai oksigen dengan maksimal gitu ya. Kemudian kalau kanker hati itu merupakan ya organ yang menetralisir racun. Apabila hati terkena, maka tubuh akan mengalami keracunan dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi. Kanker kolorektal ya, sumber nutrisi ya diabsorpsi ya, sisa-sisa dari nutrisi diabsorpsi di kolon ya. Kemudian kanker serviks ya, ini terjadi pada perempuan ya, kanker payudara. Kemudian kanker itu lebih dari 60% adalah kasus terminal. Artinya 60% kasus dari pasien kanker adalah fase terminal ya, artinya sudah mendekati akhir hayat hidupnya. Oke, lanjut palliative care. Anda mungkin sudah paham ya dengan berbagai pengertian ini. Anda sudah ikut seminar, Anda sudah mendapatkan materi dari beberapa dosen tentang palliative care ya. Palliative care pada tahun 1990 ya didefinisikan sebagai the active total care of patients whose disease is not responsive to curative treatment ya. Pemberian perawatan secara aktif ya, secara total kepada pasien yang penyakitnya tidak dapat disembuhkan atau tidak respon terhadap pengobatan. Nah, dia perlu masuk ke pasien paliatif. Ketika sudah tidak respon, dia baru masuk dalam paliatif. Nah, ini yang masih dipahami oleh orang Indonesia. Padahal yang dimaksud dengan paliatif sekarang adalah is an integrated system of care that improves the quality of life by providing pain and symptoms relief, spiritual, psychosocial support from diagnosis to the end of life and bereavement ya, yang artinya adalah suatu sistem perawatan yang terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ya, dengan memberikan penghilang rasa nyeri, tanda gejala gitu ya, dan juga dukungan psikososial mulai dari didiagnosa sampai akhir hayat hidupnya dan juga masa berkabung. Artinya perawatan paliatif itu diberikan ketika
seseorang itu sudah didiagnosis penyakit paliatif. Kalau tahun 1990 itu ketika sudah tidak bisa diobati baru masuk paliatif. Cuma sekarang itu sudah berubah ya, paradigmanya, yaitu pengobatan paliatif diberikan ketika sudah didiagnosis penyakit paliatif. Sebagai contoh, ketika dia datang ke rumah sakit kanker, walaupun kanker stadium 1, itu sudah masuk pasien paliatif. Tujuannya apa? Pasien perawatan paliatif adalah hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, menghilangkan nyeri ya, dan mengontrol gejala-gejala yang muncul sehingga pasiennya harapannya bisa beraktivitas kembali. Roles in the continuum of dying ya, ini adalah peran perawat ya. Anda sudah banyak melihat gambar ini. Semakin pasien itu mendekati ajal ya, semakin terminal, maka caring and supported orientation adalah lebih cenderung ke perawatan dibandingkan ke pengobatan ya. Jadi peran perawat di sini sangat penting. Permasalahan pada pasien paliatif kebanyakan adalah yang pertama nyeri. Ya 55% pasien paliatif banyak yang mengeluhkan adanya nyeri. Nah, ini harus selalu diatasi. Kemudian nutrisi. 24% kebanyakan pasien paliatif akan mengalami penurunan berat badan. Kemudian luka kanker ya 10%, rata-rata pasti mengalami punya luka. Gangguan mobilisasi 11%. Nah, ini adalah lainnya, ada luka di kubitus, stomach, konstipasi, Indonesia, perdarahan, kelemahan, masalah eliminasi, masalah pernafasan, dan lain-lainnya ya. Ada di kubitus karena pasien harus istirahat bareng lama ya, tidak di miki, kemudian stoma ya. Oke, perkembangan perawatan paliatif pada KMB ya. Perkembangan paliatif di dunia kita harus ketahui dulu bahwa abad ke-19 itu sudah mendirikan yang namanya hospice ya, perawatan ya, klinik. Kemudian perawatan diberikan kepada sakit dan sekarat di London, artinya sudah sekarat kebanyakannya yang diberikan. Kemudian palliative care and hospice berkembang sejak tahun 1960-an. Perintis perawatan paliatif adalah Cindy Saunders ya. Anda harus ingat, palliative care mulai didefinisikan sebagai subjek kegiatan pada tahun 1970. Standar perawatan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 ya di Jepang. Kemudian pemerintah menerapkan di setiap kabupaten dan rumah sakit untuk umum memperkenalkan suatu paliatif ya pada tahun 1998 di Malaysia. Sedangkan di Indonesia, nah ini adalah perkembangan di Indonesia tahun 1999 sudah mulai ya ada sejarah perkembangan paliatif. Kemudian pada tahun 2017 baru dikeluarkan yang namanya keputusan Menteri Kesehatan. Perawat dikasih untuk melakukan suatu perawatan paliatif terhadap pasien dengan penyakit terminal yang kemungkinan tidak bisa sembuh dan sudah dinyatakan akan meninggal. Kemudian rumah sakit yang dapat memberikan perawatan paliatif juga masih terbilang sedikit ya. Nah, tidak banyak rumah sakit yang sudah melakukan perawatan paliatif. Nah, ini adalah beberapa penyakit paliatif yang ditemukan pada pasien dengan KMB ya. Masalah-masalah di keperawatan KMB. Oke. Yang pertama yaitu penyakit kanker ya. Ini juga masuk dalam wilayah KMB. Kemudian penyakit infeksi yang seperti HIV dan AIDS, kemudian penyakit degeneratif, penyakit obstruktif PPOK, ada stroke, ada Parkinson, gagal jantung, dan juga penyakit genetik ya. Ketika mereka sudah didiagnosis dengan penyakit tersebut, maka mereka harus masuk dalam perawatan paliatif ya. However, patients with terminal illness can be helped to live and die without physical or psychological pain, financial difficulties, and stigma. Their spiritual response is capable of relieving such pain and other symptoms, even if surgery is not an option. Ya. Bagaimanapun pasien yang sudah terminal, penyakit terminal,
itu bisa ditolong untuk hidupnya dan kematiannya tanpa rasa sakit ya, sakit fisik maupun psikologis, masalah keuangan dan stigma di masyarakat. Nah, itulah peran perawat di sini sebagai pasien paliatif ya, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Palliative care assessment ya, domain 1. Ini tentang pengkajian ya, materinya tidak banyak. Yang pertama adalah pengkajian pada ya, perawatan paliatif. Yang pertama domain 1 ada physical well-being, yang 2 social occupational well-being, yang ketiga psychological well-being, kemudian spiritual well-being. Mari kita pelajari ya. Physical well-being adalah kesejahteraan fisik ya, kesejahteraan fisik si pasien ya. Yang pertama yang mesti kita adalah pain, ada nggak rasa nyeri, ada somatic, visceral, neuropatik ya. Check a detailed pain history outlining, ambil data tentang riwayat nyeri yang dialaminya, mulai dari lokasi, kualitas, intensitas, durasi, dan frekuensinya. Ini hampir sama dengan PGRST yang sering kita dengar. Associated aggravating relieving factor ya, artinya adalah menghilangkan ya faktor-faktor yang bisa menimbulkan nyeri. Kemudian lakukan juga intervensi ya, intervensi perawatan, pengobatan, jadi seperti itu. Kemudian fatigue ya, pengkajian tentang fatigue. Fatigue is disproportionate for level of activity or non-relief PRS ya. Jadi fatigue itu adalah kelelahan tidak proporsional untuk tingkat aktivitas atau tidak berkurang dengan istirahat. Yang dinamakan kelelahan pada pasien yang relatif adalah dia tidak bisa terpenuhi rasa lelah itu hanya dengan istirahat. Artinya dia istirahat pun masih, ketika bangun pun masih merasakan lelah. Respiratory dyspnea, cough, oropharyngeal secretions ya. Ada dyspnea, ada batuk ataupun sekresi di orofaring ya. Kemudian pada sistem pencernaan, gastrointestinal, ada anoreksia, nausea, vomiting, constipation ya. Ada anoreksia, mual, muntah, dan konstipasi. Selanjutnya ada CNS, Central Nervous System ya. Central Nervous System adalah insomnia, confusion, delirium, anxiety, depression ya. Jadi pada pengkajian ini yang harus diketahui adalah pasien mengalami insomnia enggak, pasien mengalami kebingungan tidak, atau pasien mengalami gelisah ya, delirium itu mengigau. Nah, kemudian anxiety, dia cemas atau tidak, pasien stres atau tidak, dan lain-lainnya. Functional status renal problem, edema for one problems ya, status fungsional, masalah keseimbangan, edema atau masalah luka yang dihadapi oleh si pasien. Nah, pada domain 2 ya, social occupational well-being. Apa ini? Oke. Social and occupational well-being ya, yaitu kesejahteraan ya, di mana tempat dia bekerja ataupun di lingkungan dia, lingkungan sosialnya. Kemudian yang pertama dikaji adalah dukungan keluarga. Invite discussion about family relationship ya, ajak si pasien untuk diskusi tentang keluarganya, tentang persahabatannya oleh teman-temannya itu siapa saja. Who live with you, siapa yang tinggal dengan dirimu, siapa yang tinggal satu rumah dengan pasien. Any children are dependent, adakah anak tanggungan? Contohnya dia adalah tulang punggung keluarga dan dia sakit, apakah ada yang perlu ditanggung ya, perlu dikaji. Karena apa? Karena dia akan pikirannya berbeda dengan yang tidak punya tanggungan. Any concern worries regarding family or personal relationship, adakah kekhawatiran atau kekhawatiran tentang keluarga, hubungan keluarga, dan juga masalah pribadi. Yang kedua, dikaji adalah emotional social support ya,
Pertanyaannya apa? Do you have any other support? Apakah kamu memiliki dukungan yang lain? Ya, apakah kamu memiliki dukungan yang lain? Yang pertama, ya, PHN, ya, public health nursing, ada help, ya, ada private cares, ya, friends, neighbor, ya, ada nggak perawat yang merawat secara khusus, ada nggak tetangga, ada nggak teman gitu ya yang memperhatikan dia. Do you need more support? Would you have? What would help, ya, apa kamu membutuhkan dukungan tambahan, apa yang bisa dibantu gitu ya, tawarkan. Kemudian selanjutnya adalah practical concern and advanced care planning, ya. Masalah praktis atau perencanaan perawatan lanjutan. Ini yang perlu didiskusikan adalah tentang isu-isu praktis, ya. Tanyakan, how are you managing, bagaimana kamu memanajemen, ya, sakitnya. Apakah any difficulties in mobilizing, ya, apakah ada kesulitan dalam bergerak, managing the stairs, ya, ketika naik tangga, household chores, ya, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Any concern for future care needs, apakah ada hal penting lainnya, ya, kebutuhan di masa yang akan datang, ya, pendapatan, keuangan, sorting out your affairs, ya, yaitu memilih urusan untuk urusan masa depan gitu ya. What are the person wishes regarding, apa yang orang-orang itu inginkan gitu ya. Tujuannya apa, goals of care, tujuan dari perawatan itu apa yang mereka inginkan. Acceptable levels of intervention, ya, penerimaan, ya, level dan intervensi. Prefer place of care, person and family, ya, tempat-tempat rujukan, Anda harus paham. Yang ketiga adalah demand psychological well-being, mood and interest. How is your mood? Bagaimana mood itu, ya, keadaan emosional yang bersifat sementara, bagaimana perasaan gitu ya. During the last month have you, apakah dalam 1 bulan ini kamu sudah 1 bulan terakhir kamu merasakan menyerah, tidak ada harapan, atau tidak hilangnya kenyamanan gitu. Are you depressed, ya, apakah kamu merasakan depresi? Do you feel tense or anxious? Apakah kamu merasa tegang atau cemas? Have you ever had a panic attack? Apakah kamu mengalami serangan panik, ya? Are there things you are looking for? Adakah yang Anda cari, ya? Adjustment to illness. Adjustment to illness ini adalah, ya, yang pertama, ya, adjustment to illness, penyesuaian terhadap penyakit. What is your understanding of your, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami tentang penyakit Anda. Since diagnosis, if the person is still in shock, apakah pasien masih merasakan shock sejak didiagnosis. Research and strength, ya, sumber daya dan kekuatan perlu dikaji. What is your support for you, apa yang bisa mendukung Anda. Look for range of equal hope, faith and belief, ya, harapan, hobi, iman, dan keyakinan. Kemudian total pain, uncontrolled mutualism nasal pain, ya, ada nggak rasa nyeri yang tidak terkontrol, yang tidak teratasi. Reaksi mental illness, ada nggak gangguan jiwa pada si pasien. Oke. Ini ada pertanyaan, pernahkah Anda apakah stres bisa membunuhmu? Mungkin jawaban beberapa ada yang iya, karena stres juga bisa membuat seseorang bunuh diri. Does everything happening make any sense to you? Apakah segala sesuatunya masuk akal bagi Anda? What do you think will happen next? Apa yang kamu kira-kira apa yang terjadi pada berikutnya? How has your illness affected your life? Bagaimana penyakit yang Anda alami ini mempengaruhi kehidupan Anda? How will you describe your mood? Bagaimana Anda
deskripsikan perasaan Anda. What do you see as the biggest problem facing you now? Apa yang kamu lihat tentang masalah terbesar yang sedang kamu hadapi? And what frightens you most about your illness? Apa yang paling kamu ketakuti yang berhubungan dengan penyakit Anda? Nah, ini beberapa pertanyaan yang masih harus Anda pahami ya, yang perlu ditanyakan kepada pasien paliatif dalam melakukan pengkajian. Oke. Nah, ini ya, Anda bisa tanyakan. Yang keempat adalah spiritual well-being. Ini yang jarang sekali dilakukan di Indonesia ya. Harusnya ini adalah mengedepankan bagaimana spiritual well-being ya. Source of hope, sumber harapan. What give you hope, strength, comfort, peace in the time of illness. Apa yang memberikan harapan kepada kekuatan, kenyamanan dan kedamaian di dalam penyakitnya. Organized religion. Apa kamu bagian dari anggota-anggota suatu kelompok pengajiannya, contohnya kelompok-kelompok keagamaan. Personal spiritual practice. What aspect of your spiritual belief do you find most helpful and meaningful personally? Oke. Selanjutnya ini ya, effect on medical care and out of life issues ya, life itu ya. Apa efek dari perawatan medis dan juga isu-isu di akhir hidupnya. Bagaimana Anda mempercayai pengaruhnya terhadap perawatan ya, to provide over the next few days, untuk kedepannya, dalam 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, dan 1 bulan ke depan, bagaimana perawatan si pasien. Oke, terima kasih. Ini adalah bahan bacaan yang bisa Anda baca ya. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi di daring. Terima kasih.